Hebat. Pokoknya Pak Yazid Jawas ini is the best. Top Marco top. Top and stros top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Mendiang Pak Yazid Jawas, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala hilaf dosa beliau. Amin, Allahumma amin. Videonya masih tersebar. Ada satu video yang membahas bahwa orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah ini dianggap menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu entengnya memang kan seperti ini mulut-mulut orang Wahabi. Jadi bid'ah yang dipahami oleh mereka katanya melalui pemahaman ulama salaf, pemahaman para sahabat, bahkan orang yang menganggap adanya bid'ah hasanah ini dianggap sebagai menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah seperti itu yang diajarkan oleh ulama-ulama salaf? Yuk kita dengarkan dulu fatwa penjelasan dari Pak Yazid Jawas. Jadi harus bedakan antara sunnah hasanah dengan bid'ah hasanah. Iya, jelas dibedakan mana sunnah hasanah, mana bid'ah hasanah. Dalam kata lain, ada di situ sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Pak Yazid Jawas, mendiang Yazid Jawas. Kalau bid'ah memang nggak ada contoh sebelumnya. Ya, bid'ah itu tidak ada contoh sebelumnya. Lanjut. Memang sesuatu yang tidak dikenal pada zaman Nabi. Oke, lanjut Pak. Bid'ah ini. Jadi semuanya bid'ah itu Nabi menyebutkannya gimana Nabi? Dhalalah. Yang menyebutkan bahwa semua bid'ah itu sesat siapa? Rasulullah SAW. Ya, betul. Nabi memang menyebutkan bahwa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Tapi apakah seperti pemahaman orang-orang Wahabi, termasuk Anda, Pak Yazid Jawas, dan semua ustadz-ustadz Wahabi dalam memahami teks redaksi kullu bid'atin dhalalah? Apakah sama penjelasan ulama-ulama dengan ulama ustadz-ustadz Wahabi? Rasulullah. Tapi beraninya orang-orang belakang mengatakan ada bid'ah hasanah. Berarti melawan siapa di sini? Melawan Rasulullah. Nah, di sini top Marco top and stros topnya ustadz-ustadz Wahabi termasuk Pak Ustadz Yazid Jawas ini. Jadi orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah ini dianggap berani menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut dulu. Nah, Rasulullah yang mengatakan semua bid'ah sesat siapa? Rasulullah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan neraka. Dilawan oleh mereka, tetap ada sunnah hasanah. Enggak boleh. Bid'ah hasanah, enggak boleh. Dia mestinya berpikir Nabi sudah mengatakan semua bid'ah sesat. Kemudian dikatakan kok ada bid'ah hasanah? Enggak ada bid'ah hasanah. Yang mengatakan semua bid'ah sesat adalah Rasulullah SAW. Jadi enggak ada dalam Islam itu bid'ah hasanah, tidak ada dalam Islam. Ya, gini ya. Orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah oleh Pak Yazid Jawas, mendiang Yazid Jawas, semoga Allah mengampuni segala salah dan dosanya, ini dianggap melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, konsekuensi dari perkataan mendiang Yazid Jawas juga ustadz-ustadz Wahabi yang menafikan pembagian bid'ah hasanah ini yang bermasalah. Kenapa? Karena konsekuensinya banyak ulama yang akan disesatkan oleh beliau. Banyak ulama yang dianggap menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Imam Syafi'i, termasuk ulama-ulama salaf yang membagi bid'ah menjadi dua, termasuk Imam Malik juga yang mengatakan adanya bid'ah hasanah itu. Bahkan Ibnu Taimiyah juga secara tidak langsung mendiang Yazid Jawas ini menganggap Ibnu Taimiyah ini melanggar atau berani menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini secara tidak langsung. Kenapa saya bilang seperti itu? Jangan marah dulu. Kita buka kitabnya Ibnu Taimiyah, di mana Ibnu Taimiyah ini menjelaskan, mengutip pernyataan dari Imam Syafi'i rahimahullah bahwa adanya bid'ah hasanah. Yuk kita kupas fatwa Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Silahkan orang-orang Wahabi, jamaah Pak Yazid Jawas, kita buka ini. Ini konsekuensinya, jika orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah dianggap menentang, berani menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya Ibnu Taimiyah lah orang yang berani menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan imam-imam yang lain yang menyatakan adanya bid'ah hasanah. Ini kitab Ibnu Taimiyah, Majmu'atul Fatawa li Syekhil Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, juz yang ke-20, Al-Juz Al-Ishruna, juz yang ke-20. Tepatnya di halaman 91. Yang cetakannya seperti ini, silakan dilihat di halaman 91, juz yang ke-20. Kita langsung kupas. Wa min huna, dari sini yu'rafu dalalu man ibtada'a tariqan aw i'tiqadan. Dari sini dapat diketahui kesesatan orang yang berbuat bid'ah, yang mengada-ngada torikon, suatu torikoh, suatu jalan, awi'tiqadan, atau suatu keyakinan, suatu i'tiqad. Za'ama annal imana la yatimu illa bihi. Dia menyangka dengan torikon atau i'tiqadan yang dibuat-buatnya itu, dia menganggap iman belum sempurna kecuali dengan itu. Ma'al ilmi, dia tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bi anna Rasul lam yadhkurhu. Dia tahu bahwa Nabi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyebutkan hal tersebut. Makanya beliau kemudian menjelaskan wa ma khalafan nususa, sesuatu yang menyelisihi, yang menyelisihi terhadap nas nusus, fahuwa bid'atun bittifaqil muslimin. Suatu perbuatan, baik torikon au i'tiqadan, baik itu jalan, torikoh atau keyakinan yang menyalahi terhadap nas, maka itu dianggap sebagai bid'ah berdasarkan kesepakatan muslimin, ulama-ulama Islam. Wa ma lam yu'lam annahu khalafaha faqad la yusamma bid'atan. Suatu torikoh, suatu amalan, suatu i'tiqad yang tidak diketahui itu menyelisihi nas, maka itu tidak disebutkan sebagai bid'ah. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata rahimahullah, al bid'atu bid'atani. Ya, bid'ah itu ada dua. Jadi Ibnu Taimiyah memperkuat pernyataannya bahwa bid'ah yang menyelisihi terhadap nas ini adalah bid'ah yang berdasarkan kesepakatan orang Islam, ulama Islam, dan bid'ah sesuatu torikoh atau jalan yang tidak menyelisihi terhadap nas, maka ini tidak dinamakan sebagai bid'ah. Nah, untuk memperkuat, beliau mengutip pernyataan Imam Syafi'i bahwa al bid'atu bid'atan. Bid'ah ini ada dua. Satu, bid'atun khalafat kitaban. Satu, bid'ah yang menyelisihi terhadap Al-Quran wa sunnatan, hadis sunnah, wa ijma'an, ijma' ulama, wa atharon, athar an ba'di ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi asar sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fahadhihi bid'at dolalah, inilah yang dinamakan bid'ah yang sesat. Jadi bid'ah sesat itu adalah bid'ah yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, menyelisihi ijma', menyelisihi asar sebagian para sahabat. Wa bid'atun, ada bid'ah lam tukhalib syai'an min dalika, yang tidak menyelisihi nas, tidak menyelisihi Al-Quran, tidak menyelisihi sunnah, tidak menyelisihi ijma', tidak menyelisihi asar sebagian sahabat. Lalu bagaimana hal seperti ini? Fahadhihi qad takunu hasanatan. Ingat poinnya ini, fahadhihi qad takunu hasanatan. Maka
bid'ah yang tidak menyelisihi nas, tidak menyelisihi Al-Quran, hadis, ijma, asar dari sebagian sahabat, maka ini menjadi bid'ah yang hasanah. Fahadhihi qad takunu hasanatan.